Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hello Podcast bareng host terkece host terkece kita, Faidona Adria di sini, dan bersama narasumber yang nggak bisa berkata-kata lagi. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, nama saya Amisya Wahdatul Maulida, asalnya dari Jombang. Sekarang lagi kuliah di Unwaha Tambak Beras, jurusannya Pendidikan Bahasa Arab. Wah, pendidikan bahasa Arab nih. Semester berapa Kak, kalau boleh tahu? Sekarang semester 5. Semester 5, berarti udah waktunya PPL ya, magang gitu. Belum. Oh belum. Semester berapa itu? Semester 7. Semester 6 besok skripsi. Emang metodenya berbeda ya dari kampus kita, karena kampus kita skripsi semester 7. Kalau ini semester 6 sudah skripsi ya. Baik, di podcast kali ini saya mengusung tema toxic relationship. Seperti yang kalian ketahui, toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat. Arti dari toxic relationship sendiri adalah hubungan beracun. Ya, beracun bukan berarti pestisida, bukan ya, atau racun tikus juga bukan. Yang mana salah satu pihak lebih mendominasi hubungan, kayak saya yang punya kendali sama hubungan ini, jadi kamu gak usah ikut-ikut gitu. Padahal hubungan dijalin karena ada rasa kepercayaan di antara satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Contohnya juga ada di pertemanan ya. Kemudian yang lebih sering kita ketahui, hubungan toksik lebih berarah ke pacaran. Zaman sekarang ya, pacaran yang toksik tolong diputusin. Kalau bisa nggak usah pacaran ya, nggak usah pacaran. Baik, menurut Kak Amesya sendiri, apa yang Kak Amesya tangkap dari toxic relationship ini? Hubungan yang toksik berarti hubungan yang tidak sehat, di mana salah satu pihak atau keduanya itu menyakiti atau saling menyakiti. Sakit dalam artian mental ya, bukan secara fisiknya. Kalau fisiknya kebanyakan biasa aja, sehat-sehat aja, tapi hati mentalnya terluka sehingga menyebabkan depresi, stres, dan lain sebagainya. Masuk pada pembahasan toxic relationship yang lagi rame dibicarakan di seluruh wilayah di Indonesia ya. Berita ini tuh udah, siapa yang nggak tahu gitu sama berita ini, meskipun cuma oh gitu doang, pasti ada yang tahu dong. Adalah hubungan toksik yang terjadi pada Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Yang saya tangkap dari hubungan ini tuh, dia mengalami KDRT, si Lesti ini mengalami KDRT dari Rizky Bilar. Menurut Kak Amesya, tanggapan tentang berita-berita KDRT Lesti Kejora itu gimana tanggapannya? Berhubungan ke dunia entertain, itu kan kita hanya tahu mengenai apa yang kita lihat dari layar kaca, dari TV, dari berita-berita di internet dan sebagainya. Nggak tahu pastinya. Pastinya realnya seperti apa nggak tahu sebenarnya. Jadi kalau harus menanggapi yang menjurus banget seperti ini nggak bisa. Iya, karena kita nggak tahu pastinya. Iya. Tapi kalau dari yang saya tangkap melalui televisi dan lain sebagainya, memang mereka termasuk hubungan toksik karena adanya KDRT tersebut. Hubungan nggak sehat, Nggak jelas nggak sehat. Itu udah fisiknya nggak sehat karena disakiti, hadiah juga nggak sehat, mentalnya juga nggak sehat pastinya. pasti. Iya. Apalagi punya anak kecil ya, anak bayi itu berdampak, pasti sangat berdampak. Terutama katanya dari berita kan anaknya itu dijadikan alasan buat untuk mencabut tuntutannya, laporannya. Betul sekali, seperti itu juga yang saya tangkap nih dari Twitter ya. Dari Twitter saya baca seperti itu. Ya padahal kalau semisal hubungannya diteruskan karena adanya anak, misalnya anak itu dijadikan sebagai alasan untuk mempertahankan hubungan, malah kedepannya juga berdampak ke anaknya juga kan? Iya, pasti. Pastinya, karena ya meskipun masih bayi kan pasti juga merasakan apa yang dirasakan orang tuanya. Apalagi itu ibunya ya, KDRT.
Padahal kan untuk mendapatkan kebahagiaan yang utuh, maksudnya perhatian dari kedua orang tua nggak harus juga dalam satu rumah tangga. Jika kedua belah pihak itu bisa berkompromi dengan baik, pasti juga masih bisa memberikan kasih sayang pada anaknya juga. Apa mungkin hubungan ini masih bisa diperbaiki seperti sedia kala? Kalau menurut saya pribadi kemungkinan nggak bisa. Kalau kembali ke sedia kala, benar-benar yang seperti dulu kemudian nggak bisa. Karena pasti juga meninggalkan trauma di diri lestinya, sehingga untuk loss seperti dulu itu pasti nggak bisa sih. Udah ada jejak digital. Nah terutama kan semuanya tahu lah, se-Indonesia tahu, apalagi Siapa pasti gerak-geriknya pasti lebih disorot juga. Siapa yang tahu ya, si Indonesia tahu, ini kayaknya udah semancanegara tahu. Jadi kali ini aku ada cerita yang terjadi di lingkunganku. Mungkin nanti Kamesya bisa menanggapi sepatah dua patah kata ya tentang cerita yang akan saya sampaikan nanti. Jadi di lingkunganku ini ada teman-teman yang menjalin hubungan toksik. Bisa dibilang hubungan toksik karena yang pertama, si cowok adalah cowok pekerja. Dia full bekerja, udah nggak kuliah, nggak sekolah, nggak apa, pokoknya kerja. Nah, si cewek ini dia menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus di Jombang. Masih teman di Jombang aja ya. Buat kalian jangan merasa. Suatu hari si cowok ini lagi keluar berdua nih sama si cewek, terus ketemu sama aku di jalan, ngobrol panjang lebar, nggak yang panjang-panjang banget tapi ya panjang ngobrolannya. Si cowok menyampaikan ke si cewek, intinya aku besok ada kerjaan nih gitu. Dari jam sore, dari jam 4 sampai jam malam lah, pokoknya sampai malam. Kalau kerjanya nggak konsisten jamnya, waktunya? Iya, nggak seada jobnya aja gitu. Kalau ada job ya dia masuk, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah, si cowok ini bilang ke si cewek, karena si cewek hobinya keluar, hobinya jajan ya, hobinya kencan, hobi kencan ini. Si cewek ngomong, aku mau keluar sama kamu besok. Tapi kan posisinya aku besok ada kerjaan. Si cowok bilang, dari jam segini sampai jam segini. Kalau mau keluar besok siang aja, kata si cowok. Dan si cewek ngomong, aku besok kuliah dari pagi sampai sore, jadi nggak bisa, jadi sore aja. Ini udah ada bau-bau kayak mungkin ada perpecahan ini. Nah, tapi si cewek itu kayak maksa kayak kekeh, nggak mau, pokoknya mau keluar sama kamu sore gini bla 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 bla. Si cowok bingung dong. Tiba-tiba si cowok chat, ngirim screenshotan nih chatnya. Kok gini ya? Ini kenapa ya? Gitu. Minta tolong dong, tolong pencerahannya dong. Saya sebagai manusia tidak pernah memiliki hubungan, jadi saya bingung mau menanggapi apa gitu ya. Di chat muncullah kalimat-kalimat toksik kayak, udahlah aku mau pulang aja ke rumah, aku di sini ngerepotin, kamu udah nggak butuh, aku buat apa di sini? Intinya kayak si cewek ini merasa sia-sia gitu berada di sini. Padahal si cewek kesini buat apa? Buat kuliah. Ngapain harus pulang gitu kan? Kayak tujuan utamanya udah beda. Nah, ngapain gitu loh? Aduh. Terus si cowok bilang, ya gimana? Kan aku udah bilang kemarin. Ini besoknya ya, Besoknya si cewek ngomong lagi, ayo keluar. Kan aku kemarin udah bilang, aku nggak bisa pergi kalau nggak siang, soalnya aku sore sampai malam ada kerjaan. Tapi si cewek udah kekeh, kamu apa sih? Sampai keluar
kata-kata kasar. Kayak nggak nyangka loh sampai ngapain gitu loh, sampai keluar kata-kata kasar dan ngebuat si cowok down loh pastinya. Kayak lu cewek loh, kamu cewek loh, kayak kamu bisa ngomong kasar ke cowok gitu kan. Nggak umum ya, Nggak umum sekali, padahal yang sering terjadi adalah cowok ngomong kasar gitu. Ini si cewek saking apa ya, saking udah lah nggak tahu lagi, udah kayak gitu lah pokoknya sih. Terus si cewek ini ngomong ke cowok, udah barang-barang kamu yang ada di aku ambil aja semuanya, aku udah nggak perlu, aku udah nggak butuh kamu juga udah kayaknya udah nggak butuh aku gitu. Saya merasa terzolimi ya berada di tengah-tengah mereka ini. Aduh, ngapain saya harus masuk di tengah-tengah mereka gitu kan. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan nih. Kira-kira si cowok harus ngapain gitu. Karena sampai sekarang saya belum bisa menemukan solusi buat biar si cewek ini nggak begitu. Kalau dalam hubungan pasti ada dua belah pihak yang saling berhubungan. Seharusnya keduanya itu bisa bekerja sama atau berkompromi dalam artian membagi waktunya. Nah, semisal nih si cowok kan berhubung kerjaannya tuh kalau ada jam aja kan berarti bisa dong. Semisal freelance ya. Iya, misalnya bisa menerima job jam segini sampai jam sekian sampai sekian kan bisa sebenarnya. Nah, disiasati kedua belah pihak harusnya mencari waktu yang longgar atau luang untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Iya, pasti harusnya. Padahal seperti itu kan pastinya bisa dong dikomunikasikan, dibicarakan kan bisa. Baik-baik. Jadi nggak harus nuntut harus sekarang, nggak bisa besok, karena kan nggak bisa ya dan sebagainya. Seharusnya gitu. Terus juga sebelum ada dimulainya hubungan ini si cowok emang udah kerja. Dan pasti harusnya kalian sebagai cewek ini mohon maaf ya, tolong mengerti waktu-waktu luang kalau mau keluar lah ya ini. Karena saya cewek yang suka keluar kemana-mana sendiri jadi nggak masalah. Mandiri ya, mandi sendiri, betul. Jadi gitu ya, mungkin bisa dibicarakan, dikompromikan, dikomunikasikan dengan baik. Dari jam berapa sampai jam berapa misalnya longgarnya kapan? Karena kan kalau misalnya menemukan suatu kesepakatan, nah bisa tuh terus kemudian ada seperti sanksi apa misalnya? Atau sanksi apa? Kayak misalnya disepakati nanti kalau kamu nggak bisa kayak gini padahal kita harus sepakat bersama nih, berarti hukumannya gini, misalnya ada hukuman tapi bukan hukuman nih bahasanya. Apa tuh kira-kira? Saya belum dapat ini. Apa itu? Apa ya bahasanya? Apa itu? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa memenuhi kesepakatan yang tadi sudah disepakati bersama, nah pasti harus ada konsekuensinya untuk memberi sanksi gitu ya, kayak memberi jerak. Iya, biar nggak sejauh nggak jadilah daripada nanti gini. Jadi kan segan gitu mau melanggar kesepakatan yang kamu sepakati tadi gitu. Boleh tuh buat kalian yang punya hubungan nih, masuk tips, boleh langsung list. Harus ada perjanjian dalam hubungan, tapi ya mohon maaf untuk sekarang hubungannya harus halal dulu ya. Jangan pacaran nih, mohon maaf. Berarti bisa disimpulkan ya dari cerita saya tadi, yang dalam satu hubungan si cewek lebih toksik daripada si cowok. Padahal biasanya kalau hubungan toksik si cowok yang lebih toksik. Kayak contoh tadi Lesti Rizky itu yang lebih toksik yang cowok, tapi ini yang cewek saya kayak udah nggak bisa berkata-kata ini kenapa bisa cewek lebih toksik gitu ya.
Mungkin karena emang yang pertama karena egonya ya. Ya, bawaan perempuan kan pasti memiliki rasa-rasa ingin dimanja, ingin disayang, ingin di waktunya untuk dirinya sendiri gitu. Maksudnya diprioritaskan lah, seperti itu. Pasti ada sih kalau perempuan kayak gitu memang. Cuma tergantung individunya nanti bisa mengontrol nggak sih keinginan seperti itu. Kan kehidupan pasangan tuh nggak hanya untuk dirinya aja, untuk si cewek aja. Pasti punya kehidupan lain, apalagi belum rumah tangga, masih pacaran. Tapi udah lagi kan kalau rumah tangga ketemunya bareng, rumah. Nah, kalau si cewek, kalau menurut aku pribadi sih, kalau si cewek tadi kayak begitu, itu lebih ke dia belum ada rasa dewasa di dirinya. Apalagi ini masih hubungan pacaran. Ya. Kalau sama saya itu tidak bisa ditoleransi ya, seorang yang belum dewasa, ya gimana mau ngambil keputusan di dirinya, gimana mau ngambil keputusan sama orang lain kalau keputusan di dirinya belum bisa diambil dengan baik dan benar. Bisa ngatur diri sendiri. Nah, masih banyak maunya, masih egoisnya nggak bisa ditoleransi kalau sama saya ini. Langsung putuskan aja. tinggal udah cabut cari yang lain aja. Jangan. Masuk mungkin dibilang pembahasan yang terakhir adalah mungkin dari Kak Amesya ada solusi dan tips menghadapi hubungan toksik atau bisa sebelum kita masuk ke hubungan toksik, cara mencegah dan lain sebagainya mungkin. Pencegahan sebelum masuk ya mungkin lebih dulu. Bisa dalam hubungan asmara tapi kasusnya ke yang rumah tangga aja. Yang halal. Nah ya kan nggak boleh pacaran, haram hukumnya. Haram hukumnya itu garis bawah. Nah iya mungkin bisa kan pasti ada tuh pengenalan, istilahnya Islamnya kan ada ta'aruf. Pasti ada ta'aruf. Nah dalam proses pengenalan itu mungkin seperti tadi bisa mengajukan kesepakatan sebelum memulai rumah tangga. Nah, kesepakatan bersama yang bisa disepakati kedua belah pihak yang menjalin hubungan ya. Tidak menyangkut orang tua ya, jangan sampai orang tua masuk dicampur dalam urusan rumah tangga. Betul sekali. Susah sekali. Nah, jadi kalau kayak itu bisa tadi buat kesepakatan perjanjian bersama. Dan juga keduanya tuh harus gini. Kalau dalam Islam antara laki-laki dan perempuan itu punya kartu asnya masing-masing. Bisa kalau laki-laki nih kartu asnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin perempuan, imamnya perempuan. Kalau perempuan ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah kami perempuan kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan ma'ruf. Nah, kartu as ini jangan sampai dijadikan alasan ataupun gimana ya bahasanya? Patokan dan juga patokan juga sebagai alasan sih ya. Alasan untuk misalnya saling menuntut dan lain sebagainya. Seharusnya kartu as ini tuh saling tukar menukar lah. Jadi cowoknya memahami kartu asnya si perempuan memahami kartu asnya si laki-laki. Saling melengkapi dan memahami. Karena kan gini, kalau misalnya laki-laki itu memegang kartu asnya sendiri, pasti dia otoriter nantinya. Benar. Dan kebanyakan laki-laki zaman sekarang tuh begitu. Udah dikasih tahu kalau laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Aku loh imam, kamu harus manut sama aku, harus nurut sama aku. Kayak perempuan juga ada nih. Enggak begitu. Perempuan tuh bukan perempuan tuh bukan yang kayak cuma di dapur, nggak boleh berpendidikan tinggi, itu kayak parah sih. Nggak begitu, hubungan itu nggak begitu. Nah jadi gitu ya, saling bertukar. Kalau perempuannya nggak hanya menuntut kamu harus berlaku baik sama saya, karena saya udah meninggalkan orang tua saya demi ikut hidup bersama kamu untuk selama-lamanya lah, bisa. Itu perempuan yang aduh gimana lagi itu udah ya Allah. Saling gitu. Seperti itu kayak harus diperangi ya, kayak
egoisnya, terus Iya. merasa dirinya nomor satu. Kalau yang cowok, aku nomor satu, aku jadi imam, kamu harus ngikut aku kemanapun aku pergi. Kalau misal si cowok mau narkoboy, masa si cewek harus ngikut, kan nggak mungkin ya. Betul. Nah gitu. Jadi harus saling bertukar nih kartu asnya masing-masing itu. Gak boleh dipegang sendiri-sendiri. Jadi laki-laki kalau mau semena-mena sama istri juga ingat, wah perempuan tuh harusnya diperlakukan dengan baik nih. Berarti saya nggak boleh KDRT lah, semisal harus menjaga dan lain sebagainya. Kalau perempuan, wah laki-laki itu pemimpin, berarti saya nggak boleh menuntut dan juga mengungguli kalau bahasa Jawanya. Apa ya? Mengungguli. Kayak misal jadi yang paling dominan dalam rumah tangga. Misalnya mengatur ini, nanti kamu gini. Kan seharusnya kan itu memang porsinya laki-laki. Jadi harus memahami porsinya sendiri-sendiri. Itu kalau dalam Islam sebelum mencegah, pencegahan buat toksiknya. Sebelum mencegah. Kalau udah masuk di hubungan toksik, nah kalau udah masuk, kayak tadi kan ada kesepakatannya nih, perjanjiannya. Nah bisa tuh kita itu kalau misalnya, tapi na'udzubillah ya, menghadapi hubungannya seperti itu sampai nah pasti diri kita itu harus tegas. Kayak kalau misal si cewek yang ditindas sama si cowok, si cewek harus lebih berani. Kamu nggak begitu, kamu nggak boleh. Si cewek juga harus ngerti, harus lebih apa ya, lebih memahami si cowok apa ya, bukan harus lebih ya tadi lah misalnya contohnya Lesti sama Rizky. Nah tadi kan tuntutannya dicabut tuh. Seharusnya kalau memang udah mengalami hal seperti itu, dia tuh bisa tegas gitu teman-teman. Jadi wah saya dikasih nih, berarti saya harus tegas. Oh nggak mungkin nggak ada istilahnya, nggak ada kesempatan kedua lah gitu. Harus tegas memutuskan hal apa. Kalau tadi kan dicabut, oh berarti masih tegas begitu, nggak boleh tegas kalau udah masuk hubungan toksik. Sama gini, kalau kita bisa tegas pasti lebih bisa menyayangi diri sendiri kan. Betul sekali. Kalau nggak bisa tegas berarti kita tuh memaksakan diri untuk menerima apa yang terjadi pada diri kita. Ya menerima, harusnya memang menerima, tapi maksudnya itu kayak yang hal buruk. Nah gitu, padahal diri kita bisa melawan, tapi kenapa kok malah iya aja. Nah gitu, nggak apa-apa. Padahal nggak harus, nggak semuanya nggak harus nggak apa-apa. Iya betul sekali itu. Terus kayak contoh ini tadi yang nggak apa sih, semua nggak harus digapapain. Itu kayak kalian hidup di dunia, menjalin hubungan nih, contohnya rumah tangga tadi Lesti sama Rizky. Kalian udah kena fisiknya, kalian pertama kena mentalnya, terus kena fisiknya. Tapi kalian ya udah ntar lah, nggak apa-apa suamiku gitu. Jangan. Kalian harus tegas sama diri sendiri sebelum terlambat. Betul sekali. Terus tiba-tiba dicabut itu kayak wah prank sih. Penonton cemas, kesal gitu, kecewa. Padahal udah respect ya. Udah bagus nih tindakan yang diambil, sampai dituntut, tiba-tiba laporkan. Udah gitu. Oh iya, ada lagi nih, mungkin satu lagi. Ketika menghadapi hubungan yang toksik, itu mungkin bisa ditengahi dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak ataupun sekelompok orang lah. Penting gitu ya, komunikasi yang baik itu. Ya penting banget gitu. Karena gini, kalau kalau misalnya hanya saling menuntut lah, misal seperti ceritanya tadi, Dona tadi hanya saling menuntut tapi nggak istilahnya itu harus bicara dari hati ke hati lah, baik-baik, harus ketemu itu yang penting. Maunya apa disampaikan, pengennya apa, solusinya nanti gimana nih kira-kira, biar kita tuh nggak gini-gini aja, harus ada dong perubahan. Untuk hubungan yang lebih baik kan harus ada. Apalagi tadi cuma ngomongnya di chat, pas ketemu tiba-tiba diem. Nah itu biasanya banyak kan gitu kan. Wah kalau sih chat, padahal di chat kan nggak ngomong panjang lebar. Bisa chat mulut, hati aja bisa beda. Apalagi chat yang diketik aja gitu.
pasti beda. Kalau dari hati ke hati kan kemungkinan besar bisa juga ada perubahan gitu. Terus kalau di chat juga kita nggak tahu nada chatnya kayak gimana, kita nggak tahu. penting intonasi. Kayaknya harus bikin ini sih, nada yang kayak lagu-lagu gitu, biar tahu nadanya bicara kayak gimana. Naik tinggi turunnya. Kalau nggak VN aja di fitur WhatsApp kan ada VN. Itu tadi adalah pembahasan dari narasumber dan saya sendiri pastinya tentang hubungan toksik atau hubungan gak sehat. Yang saya simpulkan dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir, bahwa sejatinya manusia harus menghindari hubungan toksik atau hubungan gak sehat, karena yang pertama bisa menimbulkan efek atau dampak pada mental ya, sama Lingkungan pasti juga berdampak sih. pasti, karena dari kita yang kena Misalnya moodnya langsung turun, marah-marah ke semuanya, dimarah-marahin. Nah, kan bisa jadi lingkungannya semua pasti nggak banget kayak gitu tuh, nggak banget, apalagi kalau cewek itu loh. Itu kemudian ya, kebanyakan cewek itu kemudian itu nggak banget, kayak udahlah kamu kalau nggak mood diem aja gitu loh, kalau nggak tidur, kalau nggak cari kesenanganmu sendiri biar menghilangi ketidakmutan tadi gitu, biar tidak berdampak pada orang lain. seperti Kak Duna kan jalan-jalan nih. Jalan-jalan ngabisin bensin meskipun nggak bisa ngisi lagi itu boleh. Terus dengan solusi atau dengan cara tadi mencegah sebelum kita masuk ke hubungan yang toksik, tadi ada dua atau beberapa tips ya dari Kak Amesya, bahwa cowok dan cewek itu punya kartu as masing-masing. Ya, kartu asnya adalah si cowok Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dan si cewek. wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi harus saling memahami. Jangan sampai mentang-mentang si cowok punya pelakat, saya pemimpinmu, Imammu nih. nah, kamu harus nurut dong, kamu nggak boleh ngelawan dong, enggak. Terus si cewek harus diperlakukan dengan baik, menuntut, tidak juga dong. Sekarang lagi zaman juga banyak perempuan mandiri atau perempuan yang Independen ya rasanya. independen, benar sekali, sampai bilang dia tidak membutuhkan laki-laki. Gak bisa dong, semua pasti membutuhkan laki-laki ya, apalagi kita punya hati, kita bertemu laki-laki tumbuh cinta gitu ya, dengan halal pastinya, bukan dengan pacaran, bukan ya, tolong. Yang sekarang pacaran dipertimbangin lagi pacarannya gimana. Mungkin itu aja malam ini, yang malam-malam dingin berisik tadi ya, pembahasan tentang toxic relationship. Gak semua harus gak papain. Tuh. Makasih buat narasumber kami, narasumber yang sangat out of the box nih. Terima kasih juga buat para teman-teman yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir, meskipun pembahasannya atau kalimat dari saya sedikit tidak jelas atau sedikit amburadul gitu. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.